Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Wulan Kebubun dengan NIM D1B121201 kelas E angkatan 2021, mahasiswi Fakultas Farmasi Universitas Megariski Makassar. Dalam video ini, saya akan membahas tentang sistem pengendalian farmasi di rumah sakit. Apa itu sistem pengendalian farmasi rumah sakit? Nah, teman-teman, bayangkan apotek di rumah sakit itu seperti toko obat raksasa, di mana apoteker ini memiliki tugas untuk memastikan yang pertama, obat selalu tersedia lengkap, yang kedua, obat memiliki kualitas yang baik, dan yang ketiga, obat diberikan kepada pasien yang membutuhkan. Nah, untuk memastikan semuanya berjalan lancar, rumah sakit menggunakan atau menerapkan suatu sistem yang namanya sistem pengendalian farmasi rumah sakit. Sistem pengendalian farmasi rumah sakit merupakan rangkaian kegiatan untuk memastikan ketersediaan obat yang tepat, baik jenis maupun jumlahnya, dalam waktu yang tepat pula sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasien. Sistem ini juga melibatkan pengawasan kualitas obat, distribusi obat, dan memastikan obat digunakan secara rasional atau sesuai aturan. Adapun tujuan dari sistem pengendalian farmasi ini yaitu yang pertama, ketersediaan obat, yaitu obat selalu ada sesuai kebutuhan. Yang kedua, kualitas obat, yaitu obat yang diberikan memiliki mutu yang terjamin. Yang ketiga, efisiensi biaya, yaitu menghindari pemborosan dalam pengadaan obat. Yang keempat, keamanan pasien, yaitu pasien mendapatkan obat yang aman dan sesuai dengan resep. Yang kelima, kepatuhan terhadap regulasi, yaitu semua kegiatan farmasi seperti setiap pemberian obat harus sesuai dengan aturan. Selanjutnya, ada alur pengendalian persediaan obat di rumah sakit. Nah, alur pengendalian persediaan obat adalah langkah-langkah sistematis yang memastikan obat tersedia, terkelola dengan baik, dan digunakan secara rasional. Yang pertama, ada perencanaan kebutuhan. Nah, ini merupakan tahap awal untuk menentukan jenis dan jumlah obat yang diperlukan berdasarkan data pasien, pola penyakit, dan kebutuhan rumah sakit. Tujuannya yaitu untuk mencegah kekurangan atau kelebihan stok obat. Yang kedua, pengadaan obat, yaitu membeli obat dari penyedia terpercaya sesuai dengan rencana kebutuhan. Proses ini memastikan obat yang dibeli sesuai standar kualitas dan harga yang efisien. Yang ketiga, penerimaan dan penyimpanan obat. Setelah obat diterima, maka akan dilakukan pemeriksaan secara kualitas, seperti kondisi kemasan, label obat, bentuk fisik, obat, sertifikat, dan izin edar. Juga pemeriksaan secara kuantitas, seperti jumlah barang, jenis obat, satuan kemasan, kesesuaian dengan dokumen, dan pemeriksaan expired date. Nah, setelah itu baru obat disimpan di gudang farmasi dengan pengaturan khusus agar aman, seperti suhu yang tepat dan pengelompokan berdasarkan jenis. Yang keempat, distribusi obat, yaitu obat didistribusikan ke unit atau bagian yang memerlukan seperti ruang rawat inap, IGD, atau poliklinik. Proses ini memastikan obat tersedia di tempat yang tepat saat dibutuhkan. Yang kelima, pengendalian persediaan, yaitu memantau jumlah stok obat secara berkala untuk mencegah kekurangan atau pemborosan. Ini dilakukan menggunakan sistem pencatatan yang rapi dan terkomputerisasi. Yang keenam, penggunaan obat, yaitu obat diberikan kepada pasien sesuai resep dokter dan sesuai aturan penggunaan yang aman dan rasional.
di mana apoteker harus memastikan obat digunakan dengan benar untuk menghindari efek samping atau kesalahan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, pelaporan dan evaluasi, yaitu semua aktivitas dicatat dan dilaporkan secara terperinci, mulai dari pengadaan hingga penggunaan. Nah, evaluasi ini dilakukan untuk meningkatkan sistem pengendalian agar lebih efektif di masa depan. Nah, ada beberapa metode yang digunakan untuk mengendalikan persediaan obat di rumah sakit. Yang pertama, metode pengelompokan obat terdiri dari dua, yaitu metode ABC dan metode Venn, di mana metode ABC ini atau Activate Based Classification ini, obat dikelompokkan berdasarkan nilai penggunaannya, di mana kelompok A memiliki nilai tinggi karena termasuk obat mahal atau sering digunakan. Kelompok B memiliki nilai sedang, dan kelompok C memiliki nilai rendah. Kemudian ada metode Venn. Metode Venn atau vital esensial dan non-esensial ini, obat dikelompokkan berdasarkan kepentingannya, di mana vital itu obat yang sangat penting untuk menyelamatkan nyawa pasien. Esensial itu obat yang diperlukan untuk pengobatan rutin, dan non-esensial itu obat yang penggunaannya bersifat tambahan atau pelengkap. Yang kedua, ada metode perhitungan persediaan, yaitu yang pertama ada Economy Order Quantity atau EOQ, yaitu menghitung jumlah pemesanan paling ekonomis untuk menghemat biaya. Yang kedua ada Reorder Point atau ROP, yaitu menentukan kapan harus memesan obat lagi agar stok tidak habis. Yang ketiga ada safety stock, yaitu cadangan obat untuk mengantisipasi permintaan mendesak. Dan yang terakhir ada stock level, yaitu menjaga stok obat tetap sesuai kebutuhan. Yang ketiga ada metode pengendalian lainnya, seperti FEVO atau First Expire Phase Out, yaitu obat dengan tanggal kadaluarsa terdekat dikeluarkan lebih dulu. Yang kedua ada JIT, yaitu Just in Time, yaitu memesan obat sesuai kebutuhan untuk menghindari penyimpanan berlebihan. Dan yang terakhir ada VMI atau Vendor Managed Inventory, di mana vendor atau supplier membantu untuk mengelola stok obat di rumah sakit. Di sini saya akan memberikan satu contoh soal. Bunyi soalnya, sebuah rumah sakit ingin mengoptimalkan pengelolaan obat antibiotik jenis A. Diketahui bahwa obat ini sangat penting untuk pasien infeksi serius, termasuk kelompok A dalam metode ABC dan VE dalam metode Venn. Permintaan rata-rata per bulan adalah 100 box, biaya pemesanan sebesar Rp50.000, biaya penyimpanan 10% dari harga pokok, dan lead time-nya 2 minggu. Hitunglah EOQ dan ROP untuk obat tersebut. Nah, penyelesaiannya diketahui dalam soalnya bahwa antibiotik jenis A ini dia termasuk dalam kelompok A metode ABC karena nilainya tinggi, dan juga termasuk dalam kelompok VE dalam metode Venn karena sangat penting untuk pasien infeksi serius. Kemudian yang ditanya yaitu EOQ atau Economy Order Quantity dan ROP atau Reorder Point. Yang pertama kita hitung dulu EOQ-nya. Menggunakan rumus EOQ sama dengan akar 2 kali D kali S per H, di mana D atau permintaan tahunan itu sebanyak 100 box dikali 12 bulan sama dengan 1.200 box per tahun. S atau biaya pemesanan sebesar Rp50.000, dan H atau biaya penyimpanan yaitu 10% dari harga pokok. Jadi kita asumsikan harga pokok itu sebesar 100.000 per box, jadi biaya penyimpanannya itu Rp10.000.
kita masukkan dalam rumus dan hitung, maka hasilnya itu 109 per box. Kemudian yang kedua, kita hitung ROP atau reorder point-nya. Dengan menggunakan rumus ROP sama dengan D kali L tambah SS, di mana D atau permintaan harian yaitu 100 box per bulan, jadi 100 box ini dibagi 30 hari. Hasilnya 3,33 box per hari. Lead time-nya itu 2 minggu, yaitu 14 hari. Kemudian safety stock-nya, SS-nya itu kita misalkan 10% dari hasil EOQ-nya. Jadi 10% kali 109 sama dengan 11 box. Nah, kita masukkan dalam rumus dan hitung, maka hasilnya itu 57 box. Jadi kesimpulannya, jumlah pesanan yang optimal untuk antibiotik jenis A ini adalah sekitar 109 box setiap kali pemesanan. Nah, ketika persediaannya itu mencapai 57 box, maka harus dilakukan pemesanan ulang. Kemudian adanya penggunaan teknologi informasi dalam sistem pengendalian farmasi di rumah sakit. Nah, teknologi informasi ini sangat membantu dalam mengelola sistem pengendalian farmasi di rumah sakit. Beberapa teknologi yang sering digunakan, yang pertama, sistem informasi farmasi atau disingkatnya SIF. Apa itu SIF? SIF adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mengelola seluruh aktivitas farmasi seperti pengadaan, penyimpanan, distribusi, dan pelaporan. Manfaatnya mempermudah pemantauan stok obat, kemudian mengurangi kesalahan manusia atau human error, serta mempercepat proses pelayanan farmasi kepada pasien. Yang kedua ada barcode. Nah, barcode ini digunakan untuk identifikasi obat melalui kode unik yang dapat dipindai. Manfaatnya yaitu untuk memastikan obat yang diberikan kepada pasien sesuai resep, kemudian mencegah kesalahan distribusi obat, serta mempercepat proses pencatatan dan pengawasan stok. Yang ketiga yaitu Electronic Health Record atau EHR. EHR adalah sistem digital yang menyimpan seluruh catatan kesehatan pasien termasuk riwayat penggunaan obat. Manfaatnya yaitu membantu apoteker melihat riwayat penggunaan obat pasien, kemudian memastikan penggunaan obat yang aman dan sesuai, serta mempermudah kolaborasi antara dokter dan apoteker dalam menentukan terapi pasien. Jadi, penggunaan teknologi informasi seperti yang sudah dijelaskan tadi sangat membantu rumah sakit dalam mengelola obat dengan lebih efisien, aman, dan cepat. Dengan teknologi ini, layanan kesehatan dapat meningkat dan kesalahan dapat diminimalkan. Adapun tantangan-tantangan dalam implementasi sistem pengendalian farmasi. Yang pertama, sumber daya manusia, di mana tidak semua rumah sakit memiliki staf farmasi yang terampil atau jumlahnya cukup. Serta keterbatasan pelatihan dan pengetahuan dapat menghambat pengelolaan sistem. Yang kedua, anggaran, di mana pengelolaan farmasi memerlukan biaya besar, mulai dari pengadaan obat hingga investasi teknologi. Kadang alokasi anggaran tidak mencukupi untuk kebutuhan farmasi. Yang ketiga, perubahan regulasi. Nah, peraturan terkait farmasi sering berubah, sehingga rumah sakit perlu terus menyesuaikan prosedur mereka. Hal ini memerlukan waktu dan usaha tambahan. Dan yang keempat, teknologi, di mana tidak semua rumah sakit mampu mengadopsi teknologi canggih karena keterbatasan dana ataupun kemampuan staf. Sehingga penggunaan teknologi yang tidak optimal ini
dapat mengurangi efektivitas sistem. Nah, untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, maka diperlukan upaya yang komprehensif, yaitu dengan yang pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia, seperti melakukan pelatihan rutin untuk staf farmasi agar mereka lebih terampil dan memahami sistem yang digunakan. Kemudian merekrut staf yang kompeten dan berpengalaman. Yang kedua, optimalisasi penggunaan anggaran, yaitu memprioritaskan pengadaan obat yang vital dan esensial. Kemudian mencari solusi hemat biaya seperti pembelian dalam jumlah besar atau bekerja sama dengan vendor atau supplier terpercaya. Yang ketiga, adaptasi terhadap perubahan regulasi, yaitu dengan membentuk tim khusus untuk memantau dan menyesuaikan prosedur rumah sakit dengan peraturan baru, lalu memberikan pelatihan regulasi terbaru kepada staf farmasi. Dan yang keempat, pemanfaatan teknologi informasi, yaitu mengadopsi teknologi seperti sistem informasi farmasi atau SIF atau Electronic Health Record atau EHR untuk mempermudah pengelolaan dan juga balik lagi untuk meningkatkan keterampilan dari staf dalam menggunakan teknologi tersebut melalui pelatihan intensif. Jadi, sistem pengendalian farmasi yang baik sangat penting untuk menjamin kualitas pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Dengan adanya sistem ini, pasien dapat memperoleh obat yang tepat dengan dosis yang benar, sehingga proses penyembuhan dapat berjalan dengan optimal. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai sistem pengendalian farmasi di rumah sakit. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan bermanfaat untuk kita semua dalam meningkatkan pengelolaan farmasi di lingkungan pelayanan kesehatan. Sekian dan terima kasih.